Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Hanafi dalam materi pembelajaran daring untuk mata pelajaran IPA kelas 9 semester genap. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep partikel dan atom. Selamat mengikuti. Pada materi kelas 7 dan kelas 8, kita telah mengetahui konsep tentang fotosintesis dan metabolisme dalam membentuk energi. Coba perhatikan gambar diagram ini. Dari diagram ini kita mengetahui bahwa baik proses fotosintesis maupun metabolisme dalam tubuh kita ini memerlukan atau melibatkan beberapa zat atau materi. Misalnya oksigen, karbon dioksida, air, dan glukosa. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian pengertian tentang materi atau zat? Iya, materi atau zat adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Tentunya anak-anak sudah paham tentang klasifikasi materi, baik itu unsur, senyawa, dan campuran. Sedikit mengingatkan, mari kita melihat diagram klasifikasi materi. Ya, materi atau zat terbagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal terdiri dari unsur dan senyawa. Unsur sendiri dapat dikelompokkan menjadi unsur logam, unsur non-logam, dan metaloid atau semi-logam. Sedangkan campuran bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Di mana campuran homogen biasa kita sebut dengan larutan dan campuran heterogen kita kelompokkan lagi menjadi dua, yaitu koloid dan suspensi. Untuk memahami klasifikasi ini, silakan anak-anak membuka kembali materi di kelas 7. Pada materi kelas 9 ini yang kita bahas adalah zat tunggal, terutama pada unsur dan senyawa. Terkait unsur dan senyawa ini, mari kita mengingat kembali bagian terkecil dari unsur kita sebut sebagai atom dan bagian terkecil dari senyawa kita sebut sebagai molekul. Nah, molekul dan atom ini yang akan kita bahas dalam pembahasan tentang partikel. Oke, partikel. Apa partikel itu? Partikel adalah bagian terkecil dari suatu materi atau suatu zat yang masih mempunyai sifat materi tersebut. Misalnya, kita memiliki sepotong kayu. Nah, ini kita sebut sebagai materi atau zat. Nah, bagian terkecil dari kayu ini kita sebut sebagai partikel. Ya. Partikel sendiri dapat berbentuk atom, molekul, dan ion. Nah, kita bahas tentang atom terlebih dahulu. Atom dan bagiannya. Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Berarti ini adalah bagian terkecil dari suatu unsur, di mana ini tidak bisa dibagi-bagi lagi. Nah, misalnya kita memiliki suatu atom. Nah, ini bentuknya atom. Ya, kira-kira bentuknya bulat begini. Namun ketika kita lihat di dalamnya, atom terdiri dari bagian-bagian seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Ya, di dalam atom terdapat inti atom bagian tengah, kemudian di sekitar inti atom terdapat kulit atom. Nah, pada inti atom, kalau kita perhatikan di situ, terdapat bulatan-bulatan yang menyatu, begitu ya. Nah, ini ada dua bagian, yaitu proton yang bermuatan positif dan neutron yang tidak bermuatan. Kemudian di kulit atom terdapat lagi bagian-bagian yang bergerak mengelilingi kulit atom, ini kita sebut sebagai elektron yang bermuatan negatif. Nah, proton, neutron, dan elektron ini kita sebut sebagai subpartikel dari atom. Subpartikel penyusun atom kalau begitu apa ya? Tiga ini tadi ya, proton bermuatan positif, neutron tidak bermuatan, dan elektron yang bermuatan negatif. Ya. Bila kita gambarkan secara skematis, maka atom terlihat atau tergambarkan seperti pada gambar ini.
Selanjutnya kita belajar tentang perkembangan teori atom. Atom telah dipelajari selama beberapa tahun oleh para ilmuwan terdahulu. Sehingga dalam perkembangannya terdapat 5 teori atom yang dikembangkan oleh para ilmuwan terdahulu. Dimulai dari John Dalton pada tahun 1803, kemudian J.J. Thomson pada tahun 1904, kemudian Rutherford pada 1911, Bohr pada 1913, dan Schrödinger pada tahun 1926. Bagaimana perkembangan teori atom yang dikemukakan para ilmuwan tersebut? Menurut teori atom John Dalton, atom digambarkan sebagai sebuah bola pejal dan merupakan bagian terkecil dari suatu zat yang tidak dapat dibagi lagi. Setiap unsur terdiri dari atom-atom yang identik satu sama lain. Atom-atom dari unsur yang berbeda mempunyai atom yang berbeda, dan atom dapat bergabung membentuk suatu senyawa. Nah, ini teori atom yang dikembangkan oleh John Dalton. Kata kuncinya adalah atom sebagai sebuah bola pejal. Bola pejal itu apa? Bola yang di dalamnya padat. Dan John Dalton menggambarkan atom ini sebagai sebuah bola yang padat. Ya, dalamnya tidak kosong tapi padat. Kemudian J.J. Thomson mengembangkan teori Dalton. Thomson berpendapat bahwa atom merupakan bola bermuatan positif dan di tempat-tempat tertentu terdapat elektron-elektron yang bermuatan negatif seperti kismis dalam roti. Ini menurut Thomson. Thomson menemukan bahwa atom tidak berupa bola pejal saja, melainkan di dalamnya terdapat muatan positif yang ada di tengah, dan di beberapa bagian elektron itu terdapat muatan negatif. Thomson menggambarkan muatan-muatan negatif itu tersebar seperti kismis dalam roti. Ini pendapat dari Thomson. Kemudian dikembangkan lagi oleh Rutherford. Rutherford berpendapat bahwa atom berbentuk bola yang di tengah-tengahnya terdapat inti atom yang merupakan pusat muatan positif dan pusat massa, sedangkan elektron berputar mengelilingi atom. Ini masih mengembangkan dari Thomson. Rutherford mengembangkan temuannya Thomson bahwa di tengah ini bermuatan positif dan di sekitarnya bermuatan negatif. Rutherford menemukan bahwa ternyata ada inti di dalam atom dan elektron-elektron atau yang bermuatan negatif tadi berputar mengelilingi inti atom tersebut. Jadi tidak hanya tersebar seperti kismis dalam roti, melainkan dia berputar mengelilingi inti atom. Kemudian dikembangkan lagi oleh Bohr. Bohr menyatakan bahwa atom terdiri atas inti yang menjadi pusat massa atom dan pusat muatan positif, sedangkan elektron bergerak di sekeliling inti pada lintasan tertentu atau orbit yang disebut sebagai kulit atom. Selama elektron mengelilingi inti, dia tidak memancarkan atau kehilangan energi. Jadi, menurut Bohr, pendapat dari Rutherford ini disempurnakan. Rutherford sebelumnya menyatakan bahwa elektron berputar di sekitar inti atom. Kemudian Bohr menemukan ternyata perputarannya ini memiliki lintasan atau orbit yang kemudian dikenal sebagai kulit atom. Ini pendapat dari Bohr. Selanjutnya teori dari Bohr tadi dikembangkan lagi oleh Schrödinger melalui teori atom kuantum atau modern, di mana Schrödinger berpendapat bahwa atom tersusun atas partikel subatom yaitu neutron, proton, dan elektron. Neutron dan proton menjadi satu membentuk inti padat yang disebut inti atom atau nukleus. Elektron bergerak di sekeliling inti hampir dalam kecepatan cahaya
membentuk awan elektron yang disebut orbital. Pada awan elektron tersebut, posisi elektron tidak bisa ditentukan. Jadi, ini masih senada dengan teori Bohr yang mengatakan bahwa di dalam atom terdapat inti atom yang tersusun atas nukleus dan proton yang bermuatan positif. Kemudian elektron bergerak pada orbitnya dengan kecepatan hampir sama dengan kecepatan cahaya. Ini merupakan hampir dengan kecepatan hampir sama dengan kecepatan cahaya sehingga membentuk yang disebut sebagai awan elektron. Teori atom kuantum ini yang kemudian bertahan sampai saat ini. Selanjutnya kita belajar tentang unsur. Kita sudah tahu tentang atom dan perkembangan teori tentang atom, maka kita sekarang belajar unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan dan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Unsur di alam dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu unsur logam, unsur non-logam, dan unsur semi-logam. Terdapat 118 unsur yang telah diidentifikasi selama ini. Dan dari 118 tersebut, 94 diantaranya merupakan unsur yang terjadi atau terbentuk secara alami di muka bumi. Ini adalah beberapa contoh unsur yang berupa unsur logam. Ya. Nah, unsur sendiri kemudian dikelompokkan menjadi sistem periodik unsur. Ini ada 118 unsur yang bisa dilihat. Nanti kita pelajari lebih jauh ya. Nah, unsur kimia dalam kehidupan kita. Ada beberapa unsur yang akrab atau bisa kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya tembaga yang memiliki lambang kimia Cu. Kemudian besi yang memiliki lambang kimia Fe, emas Au, aluminium Al. Bahkan di dalam tubuh kita terdapat unsur-unsur kimia ini. Misalnya pada rambut kita terdapat karbon, hidrogen, nitrogen, dan sulfur. Begitu juga di dalam tulang kita terdapat kalsium, fosfor, oksigen, dan magnesium. Inilah mengapa unsur sangat erat dalam kehidupan kita. Unsur membentuk dan menyusun benda dan tubuh dari makhluk hidup. Kembali ke sistem periodik unsur, kita mengenal ada 118 unsur yang terbagi menjadi beberapa golongan. Nah, untuk pembelajaran di tingkat SMP, maka sebagai pengenalan hanya dipelajari golongan A, yaitu 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A. Jadi untuk pembelajaran kita fokusnya pada golongan A. Kalau kita perhatikan pada sistem periodik unsur tadi terdapat identitas semacam ini. Ya, secara umum terdapat 3 unsur yang ada di dalam sistem periodik. Yang pertama adalah nomor atom, kemudian lambang unsur, dan nomor massa. Nomor atom biasanya ditaruh di atas begini, berupa bilangan bulat biasanya. Kemudian lambang unsur ini mewakili dari nama unsur tersebut. Kemudian nomor massa ini biasanya bilangan desimal. Nah, pada pembelajaran kita, terutama kalau mengacu pada buku siswa, maka posisi dari ketiga elemen ini sedikit berbeda. Pada buku siswa, notasinya menjadi seperti ini, A, X, Z. Ya, tetap ada nomor massa, lambang unsur, dan nomor atom. Nomor massa diwakili oleh A, lambang unsur diwakili oleh X, dan nomor atom Z. Nomor atom adalah jumlah proton atau jumlah elektron yang dimiliki oleh atom tersebut. Sementara nomor massa ini menunjukkan jumlah proton dan jumlah neutron yang dimiliki oleh atom tersebut. Sehingga
kita bisa menghitung jumlah neutron atau jumlah proton dan elektron pada suatu atom berdasarkan nomor atom dan nomor masanya. Baik, kita coba menghitung nomor atom dan nomor massa suatu atom. Misalnya, ada lambang seperti ini. Ini artinya adalah atom litium. Nomor atom dari atom litium adalah 3. Kemudian nomor massanya 7. Dari informasi ini, kita bisa mengetahui bahwa atom litium memiliki jumlah proton sebanyak 3. Dari mana 3? Karena nomor atomnya 3. Ingat, nomor atom adalah jumlah proton atau jumlah elektron. Kalau begitu jumlah elektronnya berapa? Karena nomor atomnya 3, jumlah elektronnya juga 3. Karena dalam keadaan netral, jumlah proton dan elektron suatu atom ini memiliki jumlah yang sama. Ya. Kemudian jumlah neutronnya berapa? Jumlah neutron diambilkan dari nomor massa dikurangi jumlah proton atau jumlah elektron. Sehingga nomor massanya 7 dikurangi 3 berarti jumlah elektronnya adalah 4. Oke, bisa dipahami ya. Coba lagi satu unsur. Ini adalah atom fluor. Atom fluor memiliki nomor atom 9, memiliki nomor massa 19. Sehingga jumlah protonnya adalah 9. Jumlah elektronnya 9 karena sama jumlah proton dan elektron. Kemudian jumlah neutronnya adalah, ya betul sekali, 10 ya. Dari mana 10? 19 dikurangi 9. Nomor massa dikurangi proton atau elektron. Baik, kita berlatih untuk menguji pemahaman dan kemampuan kita. Ada 5 soal yang harus kita selesaikan. Kita lihat nomor 1, nama atomnya oksigen, lambang atom O, jumlah subpartikel, elektron 8, proton 8, neutron 8. Kita bisa menghitung berapa nomor massa dan nomor atomnya. Baik, kita mulai dari Z dulu. Z ini adalah nomor atom. Nomor atom merupakan jumlah proton atau jumlah elektron. Sedangkan A ini adalah nomor massa yang merupakan jumlah proton ditambah jumlah neutron. Kita lihat Z. Z dari oksigen, nomor atom dari oksigen. Karena jumlah proton atau jumlah elektron dari oksigen 8, maka nomor atomnya adalah 8. Kemudian nomor massanya berapa? 8 ditambah 8 sama dengan 16. Lambangnya kalau gitu seperti ini ya. 16O8. Selanjutnya aluminium. Aluminium lambang atomnya kalau kita lihat pada sistem periodik unsur dia dilambangkan dengan Al. Ya. Berapa jumlah subpartikelnya untuk masing-masing subpartikel? Kita lihat dari nomor massa dan nomor atomnya. Kita lihat nomor atom. Nomor atom untuk aluminium adalah 13. Sehingga dari informasi ini kita bisa menentukan jumlah elektron dan jumlah protonnya adalah 13. Kemudian berapa jumlah neutronnya? Karena di situ nomor massa sudah diketahui 27, maka jumlah neutron adalah 27 dikurangi 13. Sama dengan 14. Sehingga lambang dari atom aluminium adalah Al2713. Selanjutnya argon. Argon, informasi yang kita ketahui adalah jumlah neutronnya 22, nomor atomnya 18. Kita mulai dari lambang atom. Lambang atom dari argon adalah Ar. Berapa jumlah elektron dan protonnya? Mengacu pada nomor atom, maka jumlah elektron dan jumlah protonnya adalah 18. Kemudian nomor massanya kita jumlahkan antara
elektron atau proton dan neutron. Kita jumlahkan. Berapa? 40. Sehingga lambangnya adalah AR4018. Nomor 4, ada lambang atom K dengan jumlah neutron 20 dan nomor massa 39. Kita lihat pada sistem periodik unsur. K adalah kalium. Berapa jumlah elektron dan protonnya? Kita lihat dari nomor massa dan neutronnya. Nomor massa terlihat di situ 39 dan neutronnya 20. Berarti elektron atau protonnya adalah 39 dikurangi 20. Sehingga jumlah proton dan jumlah elektronnya adalah 19. Karena jumlah proton 19, maka nomor atom juga 19. Sehingga lambangnya menjadi K39 dan 19. Terakhir, kita memiliki lambang Kr8436. Kr adalah lambang dari kripton. Berapa jumlah elektron, proton, neutron, nomor massa, dan nomor atom? Kita bisa melihat dari lambang yang sudah ada di situ. Dari situ kita tahu bahwa jumlah elektronnya adalah 36. Begitu juga dengan jumlah proton, 36. Jumlah neutronnya berapa? Bila kita lihat di situ ada angka 84 untuk nomor massa, berarti untuk jumlah neutronnya adalah 84 dikurangi 36. Berapa? 48. Sehingga nomor atom dari kripton adalah 36 dan nomor massanya adalah 84. Demikian anak-anak penjelasan Pak Hanafi tentang konsep partikel dan atom. Selamat belajar dan semoga sukses. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.